Saya ingin berbicara nasihat untuk para penuntut ilmu. Nasihat yang saya tujukan untuk diri saya pribadi sebelum hadirin sekalian. Nasihat yang perlu kita ingat kembali. Mungkin tidak ada yang baru dari apa yang akan saya sebutkan. Namun orang-orang beriman tidak pernah merasa jenuh, tidak pernah merasa bosan, tidak pernah meremehkan apabila ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi-Nya SAW yang dibacakan dan yang disampaikan kepada mereka. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah tadzkir, berilah peringatan dan pengulangan, karena sesungguhnya peringatan dan pengulangan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Nasihat pertama untuk para penuntut ilmu adalah apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Mubarak. Beliau pernah mengatakan, awalul ilmi niyyah, thumma al-istima', thumma al-faham, thumma al-hifdh, thumma al-amal, thumma al-nashr. Yang pertama kali harus dilakukan oleh penuntut ilmu, awalul ilmi, yaitu niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah wasiat pertama yang harus benar-benar kita masukkan, bukan hanya ke otak kita namun ke hati kita, karena ini nasihat para ulama besar. Bahkan saking pentingnya nasihat ini, Ibnu Abi Hamzah pernah mengatakan, aku sangat berharap ada seorang ulama yang meluangkan waktunya membuat sebuah kajian yang isinya adalah tentang niat. Jadi kajian hari Senin tentang niat, hari Selasa niat lagi, hari Rabu niat lagi, hari Kamis niat lagi, hari Jumat mungkin bayar ria, hari Sabtu bahaya sum'ah, hari Senin atau hari Ahad kembali fadilah ikhlas. Terus niat dan niat, karena inilah salah satu inti dari agama kita. Bahkan ini pokok agama kita, karena sebanyak apapun amalan sunnah yang kita kerjakan, sebanyak apapun majelis ilmu yang kita datangi, sebanyak apapun halaman yang telah kita torehkan dengan tinta kita, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan niat yang ikhlas. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu ada dan tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan diganjar sesuai dengan niatnya tersebut. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Nabi memberikan ancaman yang sangat keras kepada para penuntut ilmu yang niatnya melenceng, yang niatnya tidak benar. Nabi kita SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Imam Albani rahimahullahu taala, man ta'allama ilman mimma yabtagi bihi wajah Allah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'urfal jannati yaumal qiyamah. Barang siapa yang mencari ilmu yang seharusnya ia persembahkan untuk Allah, mencari wajah Allah, namun ia justru niatkan untuk mencari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Na'udzubillah min dzalik. Dia tidak akan mencium bau surga. Ini yang harus kita renungkan. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siapakah orang yang pertama kali dihempaskan ke dalam api neraka? Kira-kira dosanya apa? Apa perbuatan fatal yang telah ia kerjakan di muka bumi ini sehingga dialah yang dipanggang dan diazab pertama kali di dalam api yang panasnya 70 kali lebih panas daripada api yang ada di dunia yang fana ini. Mungkin ada yang berpikir kayaknya berzina itu Ustaz, korupsi.
Ternyata tidak. Nabi mengatakan awwalu ma yuqda alaihi yaumal qiyamati thalatha. Yang pertama kali akan dihisab dan akan dilemparkan ke dalam api neraka ada 3 golongan. Yang pertama apa? Rajulun ustushhida, orang yang mati di kancah jihad, fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah. Lalu Allah sebutkan nikmat-nikmatnya yang Allah berikan di dunia. Engkau telah aku berikan kecerdasan, kekuatan, kesehatan. Karena orang tidak mungkin berjihad kecuali dia cerdas. Bagaimana menentukan taktik kalau dia tidak bisa berpikir? Orang tidak mungkin bisa berjihad kecuali dia memiliki kekuatan fisik. Kalau orang kena stroke bisa jihad apa tidak? Tidak bisa. Allah sebutkan nikmat Allah. Lalu apa yang dikatakan? Qataltu fika hatta stushhidtu. Aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Apa kata Allah? Kadzabta, dusta. Walakinnaka qatalta yuqal jari. Namun pada hakikatnya engkau berperang agar dikatakan pahlawan, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Fa'umira bihi. Lalu Allah panggil malaikatnya, fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Lalu orang ini diseret dengan wajah yang ada di bawah sampai dilemparkan di dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Lalu orang yang kedua, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Yang kedua, simak baik-baik hadirin sekalian. Karena orang yang kedua ini amalannya adalah amalan yang kita lakukan pada detik ini. Orang yang kedua ini mempelajari ilmu agama, lalu mengajarkannya dan membaca Al-Quranul Karim. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah. Lalu Allah jelaskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Aku telah berikan engkau kecerdasan, daya ingat yang kuat, karena untuk menuntut ilmu agama butuh kecerdasan. Untuk menghafal Quran butuh daya ingat yang kuat. Engkau telah aku berikan suara yang merdu, karena untuk menjadi qari suaranya harus merdu. Kalau cempreng bisa jadi qari apa tidak? Gak bisa. Untuk apa engkau gunakan nikmat tersebut? Dengan bangganya orang ini mengatakan ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Quran. Aku mempelajari dan mengajarkan ilmu agama, membaca Al-Quran semata-mata untuk mencari ridhamu. Apa kata Allah? Kadzabta, dusta, bohong. Walakinnaka ta'allamtal ilma wa 'allamtahu liyuqal alim. Namun sejatinya engkau mempelajari dan mengajarkan ilmu agama agar dikatakan alim, ulama, ustaz, tuan guru. Dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan qari, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan di dunia. Fa'umira bihi fasuhiba ala waj'atahul qiyal finnar. Maka orang ini, Allah kembali memanggil malaikatnya untuk menyeret orang ini sampai dia hempaskan dan dilemparkan ke dalam api neraka. Dan yang ketiga adalah seseorang yang diberikan harta oleh Allah, lalu dipanggil kembali, lalu Allah sebutkan nikmat-nikmatnya. Apa kata orang ini? Simak apa kata orang ini, hadirin. Orang ini mengatakan dengan bangganya, ma taraktu min sabil tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Aku tidak pernah meninggalkan satu jalan kebaikan pun yang engkau ridhai, yang engkau cintai, kecuali aku dermakan hartaku di sana. Tidak ada satupun fakir miskin yang mengetuk pintu rumahnya kecuali ia berikan infak dan sedekah. Tidak ada satupun proposal yang mampir ke meja kerjanya kecuali ia bantu acara tersebut. Tidak ada satupun anak yatim yang membutuhkan uluran tangan kecuali dia menjadi orang tua asuh. Semua jalan kebaikan itu uangnya ada di sana. Lalu apa kata Allah? Kadzabta, dusta, walakinnaka, namun pada sejatinya engkau melakukan hal tersebut agar dikatakan jawad, agar dikatakan dermawan, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Akhirnya Allah perintahkan kembali malaikatnya untuk melemparkan dia ke dalam siksa api neraka. Saya ingin menggarisbawahi sebuah kalimat dalam hadis ini. Ketika Allah mengatakan faqad qil, gelar itu telah engkau dapatkan di dunia. Engkau telah dikatakan pemberani di dunia. Engkau telah dikatakan ulama, ustaz, tuan guru di dunia. Engkau telah mendapatkan gelar dermawan di dunia. Artinya apa? Artinya
yang berpotensi masuk ke dalam hadis ini adalah orang yang memiliki prestasi di dalam agama, dan prestasi itu diakui oleh masyarakatnya. Saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian, apabila ada ustadz begitu khutbah Jumat gemeter, ayat lupa semua, hadis wallahu ta'ala a'lam, kira-kira dikatakan ulama tidak? Tidak, nggak ada yang mau dengar ucapannya. Yang dikatakan ulama, yang dikatakan ustadz, yang dikatakan tuan guru adalah orang yang memiliki retorika yang baik, orang yang hafal Al-Quran dan hadis, orang yang menyentuh ketika berbicara, itu baru dikatakan ulama atau ustadz atau tuan guru. Dan itu orang tersebut, hadirin sekalian, orang yang baca Qur'annya cempreng, tajwidnya salah, dikatakan qori apa tidak? Tidak. Tidak dikatakan qori. Apalagi di Lombok yang suaranya terkenal bagus-bagus. Yang dikatakan qori itu suara yang bagus, hafid Al-Quran, itu yang mendapatkan qori. Jadi dia punya prestasi di bidang agama dan diakui, semua orang mengakuinya, namun dihempaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka. Makanya dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru munafiqi ummati qurra'uha." Orang-orang munafik yang terbanyak di tengah-tengah umatku berasal dari pembaca Al-Qur'annya. Bukan dari koruptornya, bukan dari penjudinya, bukan dari perampoknya, pemabuknya, tapi pembaca Al-Quran. Kenapa? Karena dia menjadikan Al-Quran sebagai alat dan sarana untuk mendapatkan dunia, bukan mencari wajah Allah Jalla wa'ala. Jadi jangan berpikir ketika kita sudah duduk manis di majelis taklim semuanya aman. Tidak ada lagi usaha untuk memperbaiki niat, menjaga niat. Kalau kita tinjau dan kita baca hadis ini, yang berpotensi masuk api neraka pertama kali yang ada di masjid ini, bukan yang ada di luar yang lupa sholat. Iya apa tidak? Iya. Oh kalau begitu ini mungkin malam terakhir saya ngaji Pak Ustadz, kan begitu ya? Kayaknya saya pensiun dini aja deh. Loh, bukan itu solusinya. Kalau kita berhenti ngaji, memang kita terbebas dari hadis ini, tapi kena hadis yang lain. Kena hadis yang lain, masuk neraka juga. Solusinya adalah menjaga niat yang ikhlas, bukan berhenti dari talabul ilm. Karena menuntut ilmu hukumnya apa? Wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim, dan baik laki-laki maupun wanita. Dan hadis seperti ini, ikhwatal iman wa akhwatu fiddin, kita jadikan sebagai sarana bermuhasabah, mengevaluasi diri, bukan memvonis orang lain. Masuk masjid jadi makmum, suara imamnya enak, baca Al-Qurannya syahdu, wah ini kayaknya nomor urut kedua nih, kemarin baru ngaji di Lawata, ini kayaknya orang munafik. Subhanallah, jangan. Hadis-hadis seperti ini kita gunakan untuk mengevaluasi diri, bukan memvonis orang. Oleh karena itu, jagalah niat kita. Oleh para ulama sangat menjaga niatnya, walaupun mereka sudah hafal Quran, hafal sunnah, menguasai ilmu para ulama sebelum mereka, namun tidak ada yang merasa aman dari ketidakikhlasan. Bagaimana kita bisa merasa aman sedangkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Wa ma huwa syirkul asghar ya Rasulullah? Apa yang dimaksud syirik kecil ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Riya. Kita beramal lalu kita perlihatkan agar dipuji oleh orang lain. Hadirin, dalam riwayat di atas Nabi menggunakan kata-kata kalian. Kata-kata apa? Kalian. Kalian dalam bahasa Indonesia ya, itu kata ganti orang keberapa? Masih ingat nggak pelajaran SD dulu? Siapa yang bahasa Indonesianya dapat 9 di sini? Coba angkat tangan. Kalian itu kata ganti orang keberapa?
kedua jamak. Masya Allah. Apa arti kata ganti orang kedua? Kata ganti orang kedua artinya orang yang sedang diajak bicara. Kalau kata ganti orang pertama kan sang pembicara, saya, aku. Kalau jamak, kami. Kalau kata ganti orang kedua yang diajak bicara. Kalau tunggal, kamu, anda. Kalau banyak, kalian. Kata ganti orang ketiga yang bukan yang kita ajak bicara. Kalau tunggal, dia, ia. Kalau banyak atau jamak, mereka. Ingat tidak? Loh, kok materinya berubah, Ustaz? Ya, kita balik lagi ke materi kita. Fungsinya apa? Bahasa Arab sama pun demikian, sebagaimana bahasa Indonesia yang baru saja kita sebutkan. Nabi mengatakan kalian, berarti orang-orang ini siapa? Orang yang diajak bicara oleh Nabi SAW. Antum hadir nggak pada saat itu? Hah? Siapa yang hadir? Coba angkat tangan. Nggak ada yang hadir. Karena yang diajak bicara oleh Nabi SAW adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Orang generasi terbaik, generasi yang dikatakan Nabi khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Generasi yang ibadahnya luar biasa. Tarahum ruk'an sujada. Dalam surat Al-Fatah ayat terakhir, kalau engkau melihat mereka, engkau akan melihat mereka senantiasa ruku' dan sujud. Ini yang dikhawatirkan terkena riya. Oh, kalau begitu saya aman, Ustaz. Bukan begitu pola pikirnya. Kalau sahabat saja dikhawatirkan, apalagi kita. Subhanallah. Makanya para ulama sangat takut sekali dipuji orang. Sangat takut terkenal. Ayyub As-Sikhtiyani, Sayyidul Ulama, kata Imam Az-Zahabi, ini pemimpinnya ulama di masanya. Pemimpinnya ulama. Apa kata beliau? Dzukirtu wa la uhibbu an udhkar. Aku disebut-sebut orang, aku dipuji-puji orang, dan aku benci diomongin orang seperti itu. Aku nggak suka dipuji. Subhanallah. Ini Sayyidul Ulama. Imam Ahmad berharap bisa pindah di sebuah lembah di kota Mekah karena dia merasa tersiksa disebabkan keterkenalannya. Waqad bulitu bi syuhrah, kata beliau. Aku terfitnah dengan popularitas. Aku khawatir terkena fitnah ketenaran. Mereka nggak senang. Al-Imam An-Nawawi, hadirin, apa gelarnya? Imam Nawawi, ulama besar mazhab Syafi'i, Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah. Bahkan banyak para ulama Syafi'i mengatakan beliau adalah orang nomor 1 dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kalaupun ada yang bisa bersaing dengan beliau, itu adalah Al-Imam Ar-Rafi'i. Imam Nawawi ulama besar. Apa gelar beliau? Hah? Apa gelar Imam Nawawi? LC? LC lewat. MA? Doktor? Jauh di atas mereka. Muhyiddin, artinya apa? Penghidup agama. Jadi karya-karya beliau diterima oleh umat. Ilmu beliau bermanfaat bagi umat. Jadi seakan-akan bangkit lagi dengan karya-karya dan ilmu beliau. Antum kalau dapat gelar Muhyiddin, kira-kira kesan pertama bagaimana? Kalau ana sih sujud syukur, Pak Ustadz. Kita bangga, kita senang. Apa sikap Imam Nawawi? Beliau tidak pernah meminta, beliau tidak pernah berharap, beliau tidak tahu ternyata di tengah-tengah masyarakat dan ulama beliau digelari apa? Muhyiddin. Begitu beliau mendengar gelar ini sudah disematkan kepada beliau,
beliau menyampaikan kata-kata emas yang dibawakan oleh Imam As-Sakhawi rahimahullah. Beliau mengatakan, la aj'alu fi hillin man laqabani muhiddin. Aku tidak halalkan, aku akan tuntut sampai hari kiamat kelak orang yang memberikan gelar muhiddin kepada diriku. Subhanallah, yang kasih gelar dituntut sama beliau. Kenapa Ustaz? Karena beliau paham hakikat keikhlasan.